Silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Tadi pelajaran apa aja? Matematika Bu. Kamu udah makan? Sudah Bu, tadi saya sarapan sebelum masuk kelas. Belum istirahat ya? Sudah Bu. Oh, ngomong-ngomong, kenapa kamu datang menemui ibu? Apakah ada yang dibicarakan sama ibu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby dari kelas 9A Bu. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Konseling sama ibu ya? Iya. Sebelumnya apakah kamu udah pernah mengikuti sesi konseling? Belum Bu, ini baru pertama kali saya mengikuti konseling. Oh, kalau begitu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait konseling, karena ini juga pertama kalinya Feby mengikuti sesi konseling ini. Jadi, konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Salah satu tujuan dari konseling ini yaitu untuk membicarakan seputar permasalahan-permasalahan yang dihadapi konseling dan penyelesaiannya bagaimana. Di sini peran ibu yaitu sebagai konselor, Feby dapat membantu ibu dengan sebutan kita, dan konselingnya di sini yaitu adalah Feby. Di sini ibu sebagai fasilitator yang akan membantu Feby dalam menyelesaikan masalah. Feby akan tetapi semua keputusan yang berkaitan dengan permasalahannya itu ada di tangan Feby, dan di sini ibu hanya sebagai fasilitator saja yang akan membantu untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan Feby. Apakah dapat dipahami? Baik Bu, saya mengerti. Baiklah, kalau gitu berarti kita akan melaksanakan sesi konseling kali ini selama 45 menit. Apakah Feby sudah bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Oke, langsung saja ya kita mulai. Bisakah Feby ceritakan permasalahan apa yang Feby hadapi saat ini? Jadi begitu Bu, sebelumnya Ibu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Tentu. Jadi di konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini dilakukan oleh konselor atas apa yang disampaikan oleh konseling. Jadi semua hal yang disampaikan oleh Feby tentu akan ibu rahasiakan, dan Feby tidak perlu khawatir masalah yang Feby hadapi akan diketahui oleh orang lain. Apakah bisa dipahami Feby? Baik Bu, saya merasa percaya sama Ibu untuk menceritakan masalah saya. Baiklah, alhamdulillah kalau gitu. Jadi langsung saja coba Feby ceritakan apa yang saat ini Feby rasakan. Jadi begini Bu, saya merasa sulit memahami pelajaran matematika dan saya merasa gagal Bu. Rasa sulit, merasa gagal yang bagaimana Feby? Bisakah Feby jelaskan pada Ibu? Jadi gini, saya merasa gagal mengerjakan soal matematika Bu. Ketika pembelajaran matematika di kelas, saya merasa cemas. Menurut saya pelajaran matematika itu sangat menyulitkan Bu. Dapat disimpulkan, jadi permasalahan yang saat ini sedang Feby hadapi yaitu Feby merasa cemas dan merasa sulit dalam pelajaran matematika ya Feby? Betul Bu. Jadi apa yang ingin Feby dapatkan setelah proses konseling ini? Saya ingin menghilangkan perasaan dan pikiran negatif saya terhadap mapel matematika Bu. Jadi yang Feby rasakan ini berawal dari pikiran negatif Feby yang mengatakan bahwa pelajaran matematika yang itu sulit. Betul Bu. Jadi saya harus bagaimana Bu? Di sini kita akan menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut dan menggantinya dengan pikiran positif agar Feby tidak merasa bahwa pelajaran matematika itu merupakan pelajaran yang sulit lagi. Saya belum mengerti Bu, bagaimana caranya saya menghilangkan pikiran negatif saya terhadap mata pelajaran matematika. Coba deh pikirkan pelajaran apa yang menurut Feby menyenangkan. Pelajaran bahasa Indonesia Bu. Mengapa Feby bisa berkata seperti itu?
Bisakah Feby jelaskan kepada Ibu kenapa menurut Feby pelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan? Ketika pelajaran bahasa Indonesia itu Bu, banyak cerita-ceritanya itu Bu, serta lagu-lagu ketika pelajaran Indonesia itu diterangkan gitu. Oke, coba deh Feby pikirkan bahwa saat belajar matematika itu terasa sangat menyenangkan seperti halnya belajar bahasa Indonesia. Kan di matematika itu ada banyak rumus-rumus yang mengasah logika, ada banyak permainan angka yang pasti tentunya terdapat juga cara penyelesaian yang menyenangkan. Dan mungkin selain itu Feby juga dapat menyelingi saat belajar matematika itu menyelingi dengan mendengarkan lagu atau sambil bernyanyi. Seperti yang Feby katakan tadi bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan karena terdapat banyak lagu kan. Nah, coba saat belajar matematika Feby selingi dengan lagu-lagu agar suasana hati Feby merasa senang dan gembira saat belajar matematika. Betul Bu, mungkin hanya pikiran saya. Terakhir, mungkin Feby perlu mencari cara belajar dan gaya belajar yang sesuai dengan Feby dan gaya belajar yang menyenangkan sehingga Feby tidak merasa jenuh saat belajar matematika lagi. Betul Bu, saya rasa hanya pikiran saya saja. Karena menurut saya pelajaran matematika itu sangat menyulitkan sehingga saya tidak tidak senang terhadap pelajaran matematika Bu. Dengan ini saya akan mencoba mencari gaya belajar yang menyenangkan terhadap pelajaran matematika Bu. Oke, jadi apakah Feby sudah menemukan alternatif yang sesuai dengan permasalahan Feby ini? Untuk sekarang saya akan mencari gaya belajar yang saya sukai itu Bu, seperti menonton video di YouTube. Saya hanya pikiran Feby saja karena saya berpikir bahwa pelajaran matematika itu sangat sulit sehingga saya tidak menyenangkan terhadap pelajaran matematika Bu. Untuk ini Feby akan mencari gaya belajar yang menyenangkan dalam matematika Bu. Jadi apakah Feby sudah dapat mengetahui alternatif apa dari permasalahan Feby ini? Jadi begini, rasa hanya pikiran saya saja karena pelajaran matematika itu sangat menyulitkan sehingga saya tidak begitu senang terhadap pelajaran matematika Bu. Untuk ini saya akan mencoba mencari gaya belajar matematika yang menyenangkan. Baik, jadi apakah Feby sudah menemukan alternatif terhadap permasalahan Feby ini? Untuk ini saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar saya Bu. Saya sangat menyukai dengan menonton video seperti di YouTube itu Bu. Jadi bagaimana perasaan Feby setelah mengetahui alternatif ini? Jadi setelah ini Feby akan mencoba mencari video yang menyenangkan terhadap matematika sehingga Feby dapat lebih memahami terhadap mata pelajaran matematika Bu. Alhamdulillah jika Feby sudah mengetahui alternatif dari permasalahan yang Feby hadapi. Jadi bagaimana perasaan Feby setelah ini? Apakah Feby masih merasa cemas saat akan belajar matematika? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega karena Feby dapat menghilangkan kecemasan dan pikiran negatif terhadap mata pelajaran matematika Bu. Syukurlah kalau Feby sudah memahami alternatif penyelesaian dari permasalahan Feby. Untuk selanjutnya, apabila Feby masih merasa kesulitan, jangan sungkan untuk menemui Ibu ya. Baik Ibu. Baiklah, karena waktu sesi konseling pada pertemuan kali ini sudah sampai dan Feby telah mendapatkan penyelesaian atas permasalahan Feby. Bagaimana jika kita mengakhiri sesi konseling pada pertemuan kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas semua waktunya Ibu. Sama-sama Feby. Apabila ada permasalahan lagi, Feby bisa langsung saja datang untuk menemui Ibu. Baik Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.